Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifan, NIM akhir 023 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengontrol PLC Schneider dengan gestur tangan dari laptop. Langkah pertama yang kita perlukan adalah dua buah software. Yang pertama adalah Visual Code Studio, yang dimana ini digunakan untuk membuat program atau codingan yang nantinya akan berfungsi sebagai pengontrol dari PLC Schneider. Kemudian yang kedua adalah software EcoStructure yang digunakan untuk mengoneksikan PLC Schneider dengan laptop. Kemudian kita juga memerlukan sebuah unit PLC Schneider itu sendiri yang dimana nantinya digunakan sebagai output dari kontrol gestur tangan. Baik, kemudian kita buka software VS Code atau Visual Code Studio. Nah, Visual Code Studio ini digunakan untuk membuat program atau codingan yang nantinya kita dapat kontrol PLC Schneider dengan gestur tangan melalui aplikasi Visual Code Studio ini. Untuk Visual Code Studio ini digunakan bahasa Python untuk dapat mengontrol sebuah PLC Schneider. Di sini karena sudah ada program atau codingan yang sudah jadi, maka kita hanya perlu menjalankan atau merunning saja codingan yang sudah ada. Namun sebelum kita dapat merunning atau menjalankan codingan yang sudah diprogram, kita memerlukan beberapa library yang digunakan agar program atau codingan ini dapat dijalankan dengan optimal. Yang pertama, yaitu ada library OpenCV atau Computer Vision. Ini digunakan untuk mengakses webcam atau kamera pada device laptop. Yang nantinya kamera ini akan mendeteksi gerakan tangan dan gerakan tangan akan mengontrol PLC Schneider yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah library MediaPipe. Library MediaPipe ini digunakan untuk mendeteksi tangan secara real time dan akurat menggunakan titik-titik koordinat sesuai dari tangan kita. Dan yang ketiga adalah ada library Python QC5, PYQC5. Di sini library-nya berfungsi sebagai mengatur image dari kamera kita. Kemudian yang keempat ada Modbus. Modbus ini digunakan untuk komunikasi mengirim data ke PLC, dari komputer ke PLC. Dimana di sini ada sebuah baris yang bertuliskan beberapa import SCS, CV2 dan MediaPipe. Di sini CV2 berarti computer vision yang digunakan untuk mengakses kamera webcam dari laptop. Kemudian MediaPipe untuk mendeteksi pergerakan tangan kita. Kemudian di bawah sini ada PLC configuration atau konfigurasi pada PLC yang akan digunakan. Di sini ada alamat IP dari PLC dan port yang digunakan dan juga lainnya. Number bits di sini adalah output yang digunakan pada PLC, yaitu dari M200 sampai M203. Kemudian di sini ada circle LED widget. Ini digunakan untuk menampilkan indikator lingkaran yang bisa menyala atau mati untuk menampilkan status input dari PLC. Ini berguna agar kita dapat mengetahui apakah lampu pada PLC yang ada fisiknya atau lampu LED pada kenyataannya itu menyala
Maka circle LED widget ini berfungsi untuk indikator pada HMI atau laptop yang sedang kita gunakan untuk mengontrol dengan jarak jauh. Kemudian di sini ada Modbus Handler, digunakan untuk membuka koneksi atau membuat koneksi antara PLC dengan laptop menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Kemudian Modbus ini juga digunakan untuk menuliskan alamat koil atau output dari PLC M200 sampai M203 pada PLC. Kemudian juga dapat menampilkan log koneksi dan aktivitas. Main GUI with Media 5 ini digunakan untuk menampilkan tampilan kamera secara real time. Eh, ini GUI berarti jendela baru yang muncul waktu kita menjalankan program yang berisikan kamera dan juga indikator lampu menyala. Lewat GUI ini kita dapat mengamati, memonitoring bagaimana kondisi yang ada pada PLC di lapangan. Kita coba running. Di sini dapat terlihat ada sebuah window pop-up baru atau jendela baru yang keluar setelah kita menjalankan program Python dari Visual Code Studio. Ini berisikan sebuah output dari PLC M200 sampai M203. Juga ada lingkaran-lingkaran putih dan juga ada rak kosong yang tidak terisikan apa-apa. Namun seharusnya di sini terdapat visual dari kamera laptop atau webcam yang nantinya digunakan untuk mendeteksi gerakan tangan untuk mengontrol PLC Schneider. Karena webcam digunakan untuk merecord screen record dari laptop ini, maka program Python tidak dapat mengakses kamera yang sama. Untuk itu, kita perlu menonaktifkan terlebih dahulu kamera yang digunakan untuk screen record ini. Kemudian kita jalankan lagi program Python-nya. Keluar kembali. Di sini ada jendela Windows baru yang keluar. Di sini terdapat kamera atau computer vision yang digunakan untuk mendeteksi gerakan tangan mengontrol PLC. Di sini ada M200, M201, M202 dan M203, dan juga di sini ada 4 buah indikator lampu yang mengindikasikan bahwa lampu di lapangan akan menunjukkan kondisi yang sama pada GUI atau jendela baru yang keluar ini. Nah, di sini menunjukkan 5 jari yang berarti kamera mendeteksi 5 buah jari yang mengaktifkan PLC, lampu pada PLC. 4 jari, 3 jari, 2 jari, dan 1 jari. Di sini, kenapa indikator LED tidak menyala? Karena kita tidak mengoneksikannya terhadap PLC. Untuk dokumentasi PLC-nya, nanti ada video tersendiri. Di sini menunjukkan satu buah jari yang menyalakan lampu. Ini juga satu, ini satu, ini juga satu. 2 buah lampu, 3 buah lampu, dan 4 buah lampu.
begitu seterusnya.